Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya senang sekali pada kesempatan kali ini boleh bergabung untuk beribadah bersama dengan Jemaat Tanjung Anom. Bapak Ibu sekalian, sejak bulan Juli 2020 tahun lalu saya bergabung di Sekolah Tanjung Anom sebagai guru TK, dan saya sangat bersyukur sekali boleh menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan ini. Dan tantangan pengalaman sudah saya rasakan sepanjang 7 bulan lebih ya dalam masa pandemi ini. Tapi saya sangat bersyukur Tuhan boleh sertai saya dalam pekerjaan pelayanan ini. Pada kesempatan ini saya mau menyaksikan sedikit di mana pada bulan Desember tahun lalu untuk meningkatkan kualitas mengajar kami guru-guru Tanjung Anom, dan juga sebagai salah satu tuntutan dari Dinas Pendidikan, maka kami beberapa dari guru-guru Tanjung Anom harus bersekolah kembali. Dan kami memilih UT atau Universitas Terbuka sebagai tempat kami berkuliah. Dan seiringnya berjalan waktu, persyaratan-persyaratan yang diajukan kami persiapkan semuanya. Dan puji Tuhan ada sedikit kendala, tetapi itu tidak begitu masalah. Dan singkat cerita, persyaratan kami semua sudah lengkap. Tapi ada yang berbeda, Bapak Ibu sekalian. Saya adalah guru TK, sehingga jurusan yang saya ambil berbeda dengan guru-guru lain. Kalau guru-guru lain jurusannya adalah SD, PGSD, sedangkan saya adalah PGTK. Jadi agak sedikit berbeda. Jadi kita berpisah grup, istilahnya seperti itu. Nah, dalam grup saya yang ingin saya sampaikan bahwa terjadi perubahan-perubahan, di mana informasi yang diterima bahwa kelas saya akan dibuka itu bila mana peserta daripada kelas ini minimal itu adalah 20 orang. Itu baru bisa dibuka. Kalau kurang dari itu ya tidak bisa kelas itu dibuka. Kalau lebih juga boleh, tetapi kalau kurang dari itu kelas tidak akan dibuka. Nah, dalam kurun waktu 2 bulan dari Januari sampai Februari itu informasinya berubah-ubah. Bu Riri sebagai pengurus UT suatu kali menginformasikan bahwa mohon maaf kelas untuk angkatan ini tidak bisa dibuka semester ini karena pesertanya ada yang mengundurkan diri. Itu artinya tidak kuota ya, tidak ada 20 orang di situ. Saya pikir ya sudah, baiklah. Saya memikirkan bahwa memang mungkin ya belum waktunya. Kemudian tidak lama informasinya berubah lagi. Bu Riri mengatakan bahwa kelas kembali dibuka karena ini ada yang mendaftar lagi, jadi kuota itu terpenuhi. Saya bersemangat ya, akhirnya mungkin ya Tuhan bikin itu kayak perubahan-perubahan itu untuk menguji saya, mungkin saya seperti itu. Tapi Bu Riri kembali lagi menginformasikan bahwa kelas itu kembali ditutup atau tidak bisa dibuka karena ada yang mengundurkan diri, ada yang sakit. Kemudian beberapa waktu kemudian berubah lagi, dibuka lagi. Begitu kurang lebih ya, kurang 4 kali atau 3 kali ya ada perubahan seperti itu. Ada yang sakit, ada yang berkas kurang, dan alasan yang lain. Tapi itulah yang menjadi pemikiran saya bahwa kenapa ya hal ini terjadi kepada saya. Kalau untuk guru-guru yang SD lain lancar ya, mereka bisa berkuliah di bulan ini atau bulan Maret ini. Tapi saya berpikir bahwa memang mungkin bukan seperti yang saya harapkan. Saya berharap bahwa saya bisa untuk bersama-sama kuliah dengan guru-guru yang lain di semester ini. Bahkan pada kemarin bulan Februari diperpanjang, dan itu semua sudah banyak yang memperlengkapi berkasnya. Sehingga Bu Riri mengatakan bahwa ini harus dibuka. Jadi guru-guru yang lain semua harus mengusahakan untuk berkas itu terpenuhi. Tetapi itu tadi di detik-detik terakhir di tanggal 24 Februari kemarin dikatakan bahwa atau diinformasikan mohon maaf kelas tidak bisa karena ada 2 orang yang mengundurkan diri. Jadi di situ saya mulai ya mungkin ya sedikit kecewa ya, tetapi kembali lagi saya berpikir positif. Saya sampaikan ke Sir Ferry bahwa ini sudah kesekian kalinya terjadi perubahan. Tapi juga Sir Ferry menguatkan bahwa mungkin ada rencana atau maksud Tuhan untuk saya pribadi. Jadi saya bersyukur hal ini terjadi kepada saya, dan mungkin kedepannya saya tidak tahu, kita manusia, rencana Tuhanlah yang terbaik. Kita mungkin memang merencanakan, tapi Tuhanlah yang menentukan. Jadi itu
ada satu ayat yang menjadi pegangan saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami juga mohon doa untuk guru-guru yang lain, di mana memang guru SD mereka akan berkuliah di bulan ini, tapi ada pergumulannya, yaitu ada kuliah yang jatuh pada hari Sabat, dan itu tidak ada toleransi dari UT. Tapi Serveri akan usahakan untuk berdialog dan berkirim surat. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang boleh disampaikan, boleh menjamah hati daripada pengurus UT, sehingga guru-guru SD yang berkuliah boleh mempunyai solusi atau jalan keluar yang terbaik tanpa mengganggu ibadah di hari Sabat. Jadi demikian kesaksian yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan boleh menguatkan kita bahwa memang rencana Tuhan kita tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan tidak pernah gagal, dan rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Tetap bersyukur, tetap berusaha, dan tetap semangat. Mohon doanya untuk guru-guru yang akan bersekolah di bulan Maret ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.